Saudara-saudara, kita buka firman Tuhan lebih dahulu. Di dalam Mazmur 128. Mazmur 128. Ini merupakan dasar daripada semuanya itu. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saya tidak akan menguraikan ayat-ayat ini, saudara. Ini hanya merupakan dasarnya saja. Sebab kita harus tahu, saudara, pada saat ini seminar ini khusus untuk wanita. Mungkin banyak yang bertanya, wah lah ini kalau baca ayat ini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kelihatannya kok gantungnya kok di tempat siapa? Laki-laki. Jangan salah ngerti. Ayat yang pertama perhatikan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau setiap orang itu laki-laki perempuan atau laki-laki tok? Laki dan perempuan dan anak-anak. Jadi dasarnya itu keseluruhannya, sebab tidak bisa dipisahkan karena ini rumah tangga. Ngerti enggak? Cuma memang ada urutannya. Laki-laki, perempuan, istri, terus anak-anak. Tapi bisa kebalik. Bisa kebalik di hadapan Tuhan. Orang tuanya tidak nyenangkan Tuhan, anaknya nyenangkan Tuhan, orang tuanya dapat berkat. Ngerti tidak? Suaminya nakal, istrinya nyenengin Tuhan, istrinya yang pegang peranan. Ngerti tidak? Sebabnya apa? Coba baca di dalam Yehezkiel. Ada urutannya, jadi nanti saudara juga tahu. Di dalam Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Loh, tetapi aku tidak menemuinya. Loh. Jadi Tuhan mencari berapa orang? Satu. Loh, jadi kalau setiap keluarga ada satu saja, pasti berkat itu turun enggak? Turun. Selamat enggak? Selamat. Maka dari itu sekarang ini saatnya ibu-ibu ngomong. Nah, cuma sayangnya istri saya tidak ikut. Coba istri saya ikut, jadi saya dulu. Istri saya ngomong, jadi komplit. Tapi istri saya itu kalau suruh ngomong bingung dia. Karena gini saudara. Tiap rumah tangga itu ada yang dominan. Tahu dominan enggak? Ada yang lebih. Kalau istri itu biasanya dominan, mesti dikasih suaminya ngalah. Sebab Tuhan itu tahu, kalau dominan sama dominan, bubar. Pemimpinnya dua,
praune karam. Iya toh? Atau seksak. Sebelah sana sini, tidak maju. Jadi itu sudah diatur oleh Tuhan. Jadi jangan saudara berkata begini, aku seorang istri, aku tidak dominan. Nah, suamiku gitu sih. Loh, sudah salah dulu. Kalau saudara tidak dominan, diberi suami mesti dominan. Model saya. Saya ini dominan. Sebab suka mimpin. Tapi kalau kamu seorang istri suka mimpin, suamimu mesti, ya. Nah, lain. Contohnya satu, jelas saja. Linda sama Bernard. Linda dominan. Bernardnya kalem. Loh, ini kalau saya ngambil contoh mesti yang nyata, betul toh? Nggak usah bayang-bayangin. Pemimpinnya di sini Linda, ya sudah modelnya gitu itu. Lah. Tapi bisa dipakai rumah tangga itu menjadi satu keutuhan dan berkat enggak? Harus. Jangan lalu nanti kalau istri sudah dominan, lalu segala-gala, papa nurut. Ya udah bisa. Tahu dominan, tapi tahu firman. Jadi kalau dia punya rencana, mesti kembali. Pak, Tuhan kok ngomong gini. Kira-kira papa bagaimana? Nah, kalau suami bilang, oke. Nah, mandat sudah diberikan, tanda tangan, beres. Caranya gitu. Jadi jangan kurang bijaksana. Demikian juga suami. Kalau engkau dominan, harus tetap istri diikut sertakan. Karena kalau tidak diikut sertakan, gagal, disabot di tengah jalan. Ngerti enggak? Jadi tidak bisa. Suami tok tidak bisa. Istri tok tidak bisa. Harus dua-dua dan anak harus ikut ambil bagian. Tanpa itu mesti terhambat berkat. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara karena ada dua golongan. Saya tadi doa di sana, Tuhan, ini mulainya bagaimana? Nah, Tuhan berkata gini. Saya akan mulai, Tuhan berkata, kamu mulai dulu dari permulaan. Sebab ada di sini ibu-ibu muda yang mulai. Nah, ini dari mulainya sampai akhir. Kemudian sekarang ada yang sudah terlambat. Nyatanya, lah ini anakku sudah segini ya Pak. Sudah kadung punya anak ya Pak. Lah ini kan telat, aku sudah di tengah-tengah. Ada yang sudah di akhir. Karena ada yang tua-tua yang teko ini. Lah jadi aku bilang, wah lalu terus nih Tuhan ini. Terus Tuhan berkata, dari permulaan sampai akhir dulu. Nanti nanggulangi yang di tengah-tengah sama yang akhir. Cara nanggulanginya bagaimana? Tetapi jangan lupa, dari dua ini dasarnya tetap orang yang takut akan Tuhan. Jadi tetap dominan Roh Al-Qudus yang paling berkuasa, yang menetapkan. Sebab tanpa dia, saudara tidak bisa apa-apa. Percuma, mesti gagal. Maka dari itu, ayat di dalam Yehezkiel tadi berkata, aku mencari. No. Allah mencari ada orang yang mau mempertahankan rumah tangganya, negerinya itu. Nah, kalau ada satu saja, Allah bisa bekerja sama dengan dia. Nah, orang yang bagaimana itu? Orang itu mesti yang takut akan Tuhan. Lah orang takut Tuhan itu nurut enggak? Nurut. Lah kamu ini nurut enggak? Wah, kalau ditanyai. Kalau ditanyai nurut. Tapi ada pemberontakan enggak? Ada lah itu. Nah, sekarang kita mulai dari yang permulaan ya. Pendidikan anak itu harus dimulai dari dalam kandungan. Nah, sebelum suami istri ini kawin, harus sudah di start dulu. Sebab kalau dua ini belum dimulai, nanti anak ngandung, ibu ini ngandung anak, lalu terjadi
geseran, umpamanya bapaknya berkata begini, kok cepet-cepet gaji? Ibunya, kan aku tidak salah toh. Aku ya tidak mau. Loh, demikian ini dua sudah ngomong terjadi berbeda pendapat, itu sudah terjadi penolakan. Dan jangan saudara kira anak yang kamu kandung itu baru berumur berapa hari, tidak tahu, sudah tahu. Sebab sejak terjadi pembuahan, itu terjadi kehidupan. Dan sejak terjadi kehidupan, jiwa itu sudah masuk. Dan sejak terjadi penolakan, anak itu dibentuk dalam pemberontakan. Siapa yang nuai nanti? Bapak ibunya. Maka dari itu harus dimulai pada waktu dia menikah, harus berdoa bersama supaya Allah Roh Kudus itu yang gandeng kanan dan kiri. Sebab untuk menyatukan kanan dan kiri bukan hal yang gampang. Anak sama ibunya yang dikandung 9 bulan saja ndak bisa kok. Ngerti ya, apalagi ketemu gede. Lalu modelnya lain. Yang satu keras, yang satu lembek. Ini ngomong kasar, ini halus. Ini kalau dominan, merintah, ini diperintah terus. Tapi harus sadar, kalau engkau sudah diberikan jodoh, itu adalah anugerah Allah. Pasti cocok. Karena tumbuh sama tutup. Kadang-kadang tumbuhnya kegedean. Berarti mesti ditekuk sih. Kadang-kadang tumbuhnya kekecilan. Lah, tapi pokoknya mesti tumbuh ya tutup. Nggak bisa tumbuh ya tumbuh. Iya toh? Mesti tumbuh sama tutup. Jadi pas mesti. Nah, untuk itu saudara harus sadar. Engkau menyadari dirimu, suami menyadari dirimu, dan Yesus yang dapat memberi penyadaran, pengertian. Sebab Alkitab berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Jadi saudara harus perhatikan ayat ini menjadi rema untuk engkau. Sehingga engkau jangan nyari kambing hitam. Siapa yang salah? Jangan lihat suami, jangan lihat dirimu. Karena apa? Kalau kamu lihat suami, kamu mesti kecewa. Tapi kalau kamu lihat dirimu, kamu ditekan setan. Akhirnya frustrasi juga. Jadi lihat firman. Yesus kalau berkata, pandang kepadaku, pandang kepadaku. Jangan menoleh ke belakang. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi kamu hanya pandang Yesus. Dan kamu mengucap syukur Tuhan, Roh Kudus sudah memberikan kepadaku dan yang ngajar aku. Kalau aku dengan suami berdoa, ada salah pengertian, engkau datang kepada Yesus, Roh Kudus, Tuhan salahku di mana? Oh ini. Salah suamiku di mana? Oh ini. Lah, saudara enak toh, rileks toh. Nggak nyalain suami, nggak nyalain diri sendiri, tahu. Dapat pengajaran dan pengertian dari Yesus. Tak pernah ribut sampai malam tidur madep sana itu nggak bakal. Sebabnya apa? Diselesaikan sebelum matahari terbenam, firman Tuhan toh. Jadi kalau tidur mesti sudah akur enggak? Sudah damai enggak? Sudah damai. Berkatnya turun enggak? Iya, karena firman Tuhan berkata, berkat itu dicurahkan pada waktu tidur. Kalau kamu tidurnya panas, berkatnya
Bukan berkatnya panas, berkatnya ya tetap kok berkatnya panas. Berkatnya kok panasku. Berkat itu dari surga, surga itu sejuk. Malaikatnya sudah biasa di tempat yang sejuk. Dia pada waktu bawa berkat, masuk ke tempat tidurmu, lu kok panas. Dia tidak tahan, dia balik. Aku tidak pernah masuk tempat panas, wong itu neraka. Aku tidak mau, dibawa balik. Cari tempat yang sejuk. Yang sejuk di mana? Orang yang takut akan Tuhan, menjadi pelaku firman, keberkatan. Nah, itu masalahnya. Jadi dimulai dari doa bersama. Maka dari itu selalu saya katakan, ibu-ibu yang bakal punya mantu. Nah, ini kan untuk orang yang tua-tua yang sudah telat. Ajar supaya berdoa bersama sebelum. Loh kok belum tidur? Belum kawin. Kok tidur? Anaknya belum. Jadi dimulainya itu gini. Kalau orang ini sudah kawin, ini biasanya tenggang rasanya kurang. Ya toh? Ibu-ibu yang sudah sekarang menikah ini kan sudah nyadari. Ya dulu sebelum kawin kok enggak cepat marah. Sekarang setelah kawin kok bro, enggak ada sing nahan. Nah, untuk itu ibu harus cerdik. Sebab firman Tuhan berkata, harus cerdik seperti ular. Sebelum anak itu kawin, sama senengnya, sudah direstui, pasti ada tenggang rasa. Karena belum kawin. Ngerti tidak? Berikan. Nah, sembayang bareng. Loh, sembayangnya di mana? Ya dari rumah, kue dari rumah. Tapi janjian. Setiap jam 10 malam, kue sembayang dari rumahmu, anakku ya sembayang dari rumah. Latihan bersama. Sebab di dalam roh itu tidak ada batas. Yang penting kamu sembahyang di rumah, ini sembahyang di rumah, dalam jam yang sama menghadap Tuhan. Nah, nanti kalau kawin, kebiasaan sembahyang enggak? Sembahyang, enggak usah bawa perintah. Ayo jam sembahyang. Loh, mepet sudah. Tapi kalau sudah kawin kamu barusan katakan jam sembahyang bareng. Bang dewek. Ya toh? Terus mamai sakit hati kenapa? Beri tahu ndak nurut. Enggak usah turut mama. Kita sudah kawin, bubar kowe. Sebab saudara tidak cerdik menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Maka dari itu dilatih mereka. Nah, sekarang kalau itu sudah berlatih biasa, kalau dapat itu malam 1 kali, pagi 1 kali. Kalau sudah 2 kali, pagi sama malam, itu paling indah. Karena apa? Malam mau tidur, siap terima berkat. Pagi mau mengerjakan, sudah bersama dengan Allah. Jadi kalau nanti Tuhan datang siang hari, sip, paginya sudah mulai sama Tuhan. Kalau datangnya malam, sip, Tuhan sudah menyiapkan kita sejuk. Ngerti enggak? Kita harus bijaksana. Sebab apa? Sebab setan itu jahat luar biasa. Dia selalu memberikan kesibukan supaya kamu kurang berdoa dan kurang baca Alkitab, sehingga imanmu merosot dan kamu jatuh dalam dosa. Sehingga kalau nanti Tuhan datang, kamu ketinggalan. Maka dari itu, ini dimulai. Nah, kalau ini sudah berlaku selama dia berpacaran atau saling senang satu pada lain, nah kawin tidak masalah. Masalah tetap ada, tetapi Yesus selalu mengatasi masalah. Karena selalu berdoa. Ribut jam doa kan sembahyang noh. Ayo. Mau enggak sembahyang? Enggak bisa, takut sama Tuhan.
Paling-paling suami sing galak bilang, "Bayang." Sudah tahu. Enggak apa-apa, tapi kan sembahyang. Betul enggak? Dua-dua lalu ngadep Tuhan, lapor. "Tuhan, hatiku sakit, suamiku gini. Yang suami bilang, "Tuhan, istri harus tunduk." Biarpun lapor, nanti kalau duduk diam, Tuhan mesti bicara. Saling mengampuni, saling mengasihi. Loh, mesti akur lagi. Sebab Yesus itu kasih. Mesti didamaikan lagi. Loh. Itu rahasianya pertama. Kemudian nanti kalau sudah mulai ngandung, di dalam doa harus saling tumpang tangan dan bicara kepada anaknya. Bapak numpangi tangan perut istrinya dan berdoa. Apa yang dia tahu, sifat istrinya yang jelek, putuskan. Sebab yang tahu watakmu yang jelek itu orang yang lain. Dirimu sendiri tidak tahu. Betul tidak? Jadi kamu harus bilang, "Nak, dalam nama Tuhan Yesus, sifat mamahmu itu jangan masuk ya, nak. Nyakiti hati, papahmu ini lo kerap kali sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, potong. Aku buang semuanya." Nah, sudah, amin. Istri jangan sakit hati. Kok taunya justru orang lain yang tahu. Kamu tidak tahu. Harus kamu bilang, "Betul nak, amin." Itu sifat mamah yang tidak baik. Amin. Nanti gantian. Mamanya yang sembahyang. "Nak, kamu kalau nanti jadi anak ya sifatnya bapakmu. Yang mata keranjang, yang begini jangan ya, nak." Potong semuanya. Lah bapaknya bilang, amin. Betul itu, nak. Supaya kamu mencintai Yesus dan takut akan Yesus. Nah, sebab di dalam Yesus itu tidak ada rahasia yang disembunyikan. Sebab Alkitab sudah berkata, apa yang kamu bisikkan akan diteriakkan dari atas soto rumah. Jadi percuma. Harus terbuka, jujur, tulus. Jangan munafik. Jadi katakan. Jadi itu nanti lahir. Dan kalau Tuhan, kamu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan beritahukan. Jelas. Makanya saya kalau punya anak, saya sudah tahu. Demikian istri saya mengandung, saya sudah tahu. Perempuan. Jadi saya doanya gampang loh. "Nak, sifat bapakmu ini jangan masuk ya. Karena bapakmu mata keranjang, kue perempuan." Matamu mata keranjang repotin. Loh, jadi saya sudah tahu. Istri saya bilang, "Betul nak, mamahmu, papahmu itu kena mata keranjang. Kalau kamu perempuan, jangan mata keranjang. Harus setia. Lah, saya bilang, kamu harus punya kesetiaan seperti ibumu." Nah, istri saya itu setianya luar biasa. Tidak cemburuan. Loh. Saya doakan itu. Tapi kelemahan dia, ngeper. Aku bilang, "Kamu tidak boleh ngeper." Ya, enggak. Istri saya itu halus. Ya, tapi hatinya tetap enggak. Jadi kalau sama saya, ya sudah, enggak boleh. Aku enggak senang. Ya sudah, enggak boleh, enggak apa-apa. Tapi ngeper. Nanti kalau saya pergi, "Loh kok gitu lagi?" Maaf ya. Teng, balik lagi. Loh aku ini, kok itu halus tapi per. Aku bilang, tak pencet nurut. Aku pikir balik ting, balik lagi. Loh aku bilang ngeper. Aku bilang. Lalu dia bilang, "Aku ya enggak mau tapi mau per itu." Jadi tidak apa-apa. Saya tidak marah. Tapi, dia ini per. Kalau gitu tak taleni. Jadi kalau aku tidak senang lalu doa, "Tuhan ini harusnya gini." Tak taleni. Jadi tidak balik toh. Jangan lalu per. Dibakar. Ya udah isau. Memang sudah jadi ini per. Jangan mbok tuntut harus jadi baja. Tidak bisa. Caranya bagaimana ngatasi? Taleni. Ben tidak balik. Betul dah. Nah, dengan cara begitu kita nanti saling mengisi. Nah, kalau anak ini sudah mulai tumbuh, nanti anak ini lahir, saudara perhatikan.
Saudara berdoa, anak ini harus diajak. Biarpun dia sedang tidur, tidak apa-apa. Jangan dibanguni. Karena saudara perhatikan zaman sekarang, anak-anak itu diberi pelajaran pada waktu tidur. Jadi pada waktu tidur, dia dipasangin alat, terus dikasih pelajaran. Matematika, sejarah apa. Ternyata dicoba, besoknya dia sekolah, dia diberi pelajaran itu, anak ini bilang gini, oh aku sudah pernah diajar perkara ini. Dia tidak tahu kalau dia itu diajar pada waktu tidur. Waktu ditanya, di mana kamu dipelajari? Tidak tahu saya. Tapi aku sudah dengar tuh. Jadi aku nangkep kok gampang. Loh. Dan itu sebetulnya Alkitabiah. Karena apa? Karena yang tidur adalah jasmani kita. Tapi jiwa dan roh tidak pernah tidur. Contohnya, jiwamu ini pernah tua enggak? Tubuhmu tua enggak? Tua. Dari orang-orang yang sudah tua itu, kadang-kadang kenapa kok jadi pemarah? Karena kepengennya cepat, tubuhnya tidak kuat. Iya dah, karena jiwanya tidak pernah berubah tua. Itu harus sadar. Maka dari itu, biarpun dia tidur sekalipun, engkau bisa ngomongin. Maka kalau engkau punya suami yang nakalnya luar biasa, diomongi pada waktu dia bangun, tidak nurut. Omongi pada waktu tidur. Mesti nurut. Ini ibu-ibu tidak tahu soalnya. Tumpangi tangan, ngomongi. Tidak usah keras-keras. Tangi nanti. Ngomong. Hai jiwa, aku ngomong sama kamu ya. Dengar. Aku istrimu, tahu nggak? Aku berhak atas kamu dalam nama Yesus. Ngomongin. Cuma sadar, jangan kasar. Tangi keplok dengan. Dan anehnya suami-suami itu ada yang lucu. Saya dilaporin sama istri. Pak, suami saya dengar kaset kamu. Sekarang kalau tidur saya pegang, dia bilang, apalagi yang bawa tenggingi. Asal istrinya ngerangkul malah curiga. Apalagi bawa tenggingi. Ini belum rendah hati. Sebetulnya malas puji Tuhan. Saya kalau istri saya ngerangkul saya bilang, yang kurang sempurnakan. Tuh, saya malah senang. Soalnya apa? Karena ini membawa kedamaian dan kesukacitaan. Nah, nanti kalau anak ini sudah dengar, saudara bacakan Alkitab, saudara ajak berdoa. Nah, saudara tahu dia belum ngerti. Saya barusan pulang dari Padang. Seorang ibu, dia belum pernah ketemu saya, tapi dia banyak punya kaset saya. Dia praktekkan pada waktu dia mengandung. Anak pertama belum, karena dia belum ngerti. Anak kedua dipraktekkan. Dia pada waktu mengandung penuh dengan penderitaan. Tapi anak kedua dia tidak bisa minum obat apa-apa. Minum muntah. Tapi saudara tahu, dokter sampai berkata, anakmu yang kedua ini sehatnya luar biasa. Padahal kamu lemahnya luar biasa, tapi anakmu luar biasa sehatnya. Baru umur 6 bulan, kalau ada orang bilang, puji Tuhan, dia langsung 6 bulan. Asal bilang, bagaimana puji Tuhan? Tepuk tangan mesem-mesem. Wah, anak itu jadi murah ketawa. Mukanya cerah. Kalau ada orang puji Tuhan senang luar biasa. Lu belum ngerti apa-apa. Sampai dia bilang, bedanya jelas sekali Pak. Benar itu, luar biasa. Sudah ditanam dari dalam, sudah bagus sekali. Loh, nanti tidak usah susah. Nah, kemudian kalau anak ini sudah mulai sudah bisa jalan, sudah bisa bicara, ajar berdoa.
Nyebut Yesus dan ceritakan. Kalau anak ini sudah mulai senang, kalau mau tidur kan senang diceritain toh. Ceritain apa? Tentang hal Yesus. Tentang hal Yesus. Yesus ajaib, berjalan di atas air. Wah, ada angin ribut, makanan. Oh, ini semua ceritakan. Saudara tidak sadar dia tertanam. Sehingga pada saat nanti dia remaja atau dewasa mengalami kesulitan, firman Tuhan yang kamu ceritakan muncul. Alkitab tadi berkata, Roh Kudus yang akan mengajar kamu, mengingatkan firman yang pernah aku katakan kepadamu. Sehingga dia tidak pernah mengalami frustrasi. Karena dia berharap kepada Allah, dan Allah sanggup lakukan segala perkara. Dan dia mengalami. Nanti kalau sudah mulai sekolah, setiap mau sekolah, sembahyang. Ajak sembahyang. Loh. Setiap mau pergi, datang dulu, Pak, aku mau pergi, sembahyang dulu. Kalau sudah nanti dewasa, dia pergi tanpa sembahyang, tidak mungkin. Tidak usah kamu perintah, otomatis. Kenapa? Anak saya juga kalau sudah di depan mobil, mesti diam. Ya sudah mau starter, diam dulu. Sembahyang lebih dahulu. Otomatis, tidak usah saya suruh. Karena apa? Sudah kebiasaan. Seperti saudara, pertama kali engkau suruh sikat gigi, anak berontak. Kalau sudah biasa sikat gigi, sekarang kamu kasih tahu, tidak usah sikat gigi, mau enggak? Hah? Tidak mau sendiri. Loh, karena kebiasaan. Akhirnya dia tahu akibat tidak sikat gigi. Betul tidak? Demikian juga doa. Lah, kalau dia nanti lupa doa, jangan dimarahin. Biar nanti di tengah jalan dia ngalami apa-apa. Lalu, kenapa anak kok ada hambatan gini? Aku lupa doa. Nah, diajar Tuhan dewek. Tidak usah saudara yang marahin. Dia akan berjalan dengan Allah. Nah, kemudian nanti kalau anak ini sudah mulai remaja, sudah mulai ngerti, saudara perhatikan. Selama umur 8 tahun, dia ke bawah, saudara masih boleh pukul. Kalau perlu dipukul tidak apa-apa. Tapi setelah umur 8, jangan sekali-kali pukul. Dia akan menjadi anak pemberontak. Sebab dia sudah punya harga diri. Mau melawan. Maka dari itu kita harus tahu cara mengajar anak-anak. Dan berjalan dengan pimpinan roh. Sebab tanpa pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu tidak mungkin mengajar anak. Dan tanpa pimpinan Roh Kudus, anak itu tidak mungkin dibentuk. Karena dia dilahirkan punya watak dan perangai yang penuh dengan kelemahan. Maka dari itu, biarkan. Dia kadang-kadang perlu ngalami. Mamanya ngalami sakit karena nakalnya luar biasa. Biar, jangan bilang, kasihan Tuhan. Jangan, saudara harus berkata gini, Tuhan, aku percaya dia di dalam didikanmu. Dan engkau akan mendidik dia yang terbaik. Kalau engkau dan saya takut akan Tuhan, kamu harus rela dong. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi anakmu lebih daripada ku, tidak layak menjadi muridku. Nah kalau anakmu sakit, dididik Tuhan, terus kamu bilang, jangan Tuhan. Loh, kamu ini ngatur Tuhan atau Tuhan yang ngatur kamu? Tidak pernah berhasil. Lalu kalau dia sakit, tambah parah. Kamu bilang, Tuhan, aku percaya rencanamu baik. Kalau engkau lihat anakku ini lebih baik pulang sekarang, dan menurut engkau itu paling baik, silahkan. Karena toh aku nanti ketemu di Firdaus. Betul enggak? Saudara, kalau saya tanya sekarang, kelompok yang pertama selalu bilang gini, anak itu kan barang titipan toh. Ya enggak? Tapi kelompok yang lain, itu kan diberikan supaya kita bahagia toh. Loh, iya. Tapi kalau itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan lihat anak ini, wah anak ini nanti gampang jatuh. Lah kan lebih baik pulang toh. Dan kita kumpul di Firdaus.
Tidak bisa kok. Ketemu. Saudara nanti ketemu. Jangan kira kalau anakmu mati umur 5 tahun terus nanti di sana 5 tahun terus. Tidak. Dia tumbuh di sana. Nanti saudara ketemu sama dia. Dia tahu kalau dia bekas anak saudara. Sebab dia anaknya Yesus. Dan saya ngalami semua. Satu-satu anak saya pernah diajar Tuhan. Dan Tuhan tuntut. Rela enggak anakmu pulang? Saya bilang, rela. Istri saya bilang, jangan. Saya bilang, kalau kamu jangan. Nanti Tuhan didik kamu, ajar kamu sampai kamu rela. Rugi anakmu menderita, kamu menderita. Nah, terus relakan Tuhan yang terbaik. Malah semuanya dibaliin sama Tuhan. Tiga ngalami semua. Semua mau mati. Saya bilang, gak apa-apa. Kalau waktunya pulang. Malah Tuhan berkata, itu yang aku kehendaki. Ternyata engkau mengasihi aku lebih daripada anakmu. Aku yang memelihara anakmu untuk kemuliaanku dan kamu berbahagia. Enak. Kalau anak ini sudah mulai remaja, saudara wajib apa? Menceritakan pengalaman-pengalamanmu bersama dengan Yesus. Mengalami mujizat demi mujizat harus diceritakan. Jangan berkata gini, masih kecil jangan ikut-ikut. Salah, saudara. Ceritakan bagaimana ditolong Tuhan. Bagaimana diberkati Tuhan. Bagaimana menghadapi kesulitan ini. Dan dia ajak berdoa. Waduh, papa ini diakali orang. Kamu turut sembahyang. Nanti kalau berhasil cerita. Wah, Tuhan ajaib. Lalu bapaknya bilang, kamu berdoa itu enggak sia-sia loh. Coba kalau kamu enggak yang sembahyang, papa kan pikiran terus. Tapi kamu yang sembahyang, Tuhan tuh sayang be anak-anak. Bangga enggak? Hah? Dia punya beban sama papa bapak, ibu ini enggak? Itu caranya menimbulkan kepercayaan diri bahwa Yesus itu menyayangi dia dan mendengar doanya. Sehingga nanti anak ini mulai remaja, dia tidak merasa bahwa dia tidak ada artinya di dalam keluarga. Tapi dia punya andil di dalam keluarga. Sehingga anak-anak saya itu sekarang saudara tahu, saya tidak pernah ngurus. Pergi ke luar negeri tidak pernah saya tanya bilang, bagaimana enggak? Saya tahu Allah pelihara kamu. Kita hanya saling berdoa. Dan kita tahu kalau ada apa-apa, Tuhan memberikan tanda-tanda. Seperti tadi, istri saya sudah telepon lagi. Dia berkata, Yang, ada apa dengan engkau? Saya bilang, tidak ada apa-apa. Ada sesuatu yang akan ada serangan. Sebab kamu ini perang. Hati-hati loh. Oh iya, betul. Aku ini mulai capek, saya bilang. Awas, jangan lelah. Jangan bilang capek. Bilang kuat. Oh ya, betul. Oh. Ingatkan, sadar. Aku ini perang. Jangan loyo. Loh. Sebab kalau saudara tidak sadar, saudara bisa, bentengmu bisa ambrol. Maka dari itu harus kuncinya tetap kepada Roh Kudus. Kedua, rendah hati. Mau ditegur, mau belajar. Loh. Kalau saudara melakukan itu, saya jamin anakmu di dalam pimpinan Tuhan. Tetapi bukan berarti kelemahan-kelemahannya tidak muncul. Muncul. Contohnya, kalau dia umpamanya sudah mulai remaja, lalu dia ini nafsunya mulai timbul, betul lah? Mulai kan, itu kan tidak bisa saudara lalu tekan-tekan bilang, tidak boleh baca ini, tidak boleh lihat ini, tidak boleh ini. Loh, kalau engkau tekan-tekan begitu, engkau akan salah. Sebab ibu-ibu kerap kali gini. Jangan lihat TV yang aneh-aneh. Itu buka-buka. Loh,
Nggak lihat di rumah, lihat di tempat temannya. Sebab sekarang alat-alat ini demikian canggih. Dan setiap orang kaya punya. Betul enggak? Tambah kaya, tambah canggih, tengah lengkap. Lah kalau anakmu, kamu kaya diberkati Tuhan, tapi suruh kolot terus. Bakal jadi penipu enggak anakmu? Bisik-bisik, jangan ngomong mama. Jadi pembohong. Betul lah? Saudara harus mengatasi masalah. Sebab setan punya rencana menghancurkan keluarga demi keluarga melalui sarana-sarana teknologi. Tapi saudara harus mengatasi karena engkau bersama dengan Roh Kudus. Loh, contohnya seperti anak saya, perempuan. Sudah mulai umur 10, mulai 11, dia sudah mulai mengalami perubahan. Udah ada menstruasi, dia mulai tanya-tanya. Loh kenapa? Saya sudah siapkan. Saya ajak bicara sendiri. Nah, hidup itu begini. Tubuh itu ada perubahan begini. Loh, satu arah kan nanti kalau kamu ngalami begini, perasaan begini, keluar darah begini, itu normal. Kalau enggak gitu, malah enggak normal. Oh normal Pak, normal. Nah cara ngatasinya begini. Loh. Lalu kalau kamu sudah mulai timbul seneng sama anak laki. Oh itu biasa. Loh. Kalau kamu bilang jalan, bingung dia. Aku ini nggak mau, tapi kok timbul dewek. Betul nggak? Loh itu normal nggak? Hah? Kamu ngalami nggak? Lah kok udah boleh? Itu normal. Kasih tahu. Nah, makanya anak-anak saya tidak ada yang disembunyikan. Kalau sudah di SMP dia bilang, ya titit makan, saya bilang, bagaimana? Ada enggak temanmu yang narik kamu? Ada. Lah, enggak apa-apa, normal. Tapi ingat, firman Tuhan berkata apa? Perempuan tidak boleh cari laki. Oh iya ya Pak ya, seneng boleh, nikmati, tapi tidak boleh melangkah salah. Jadi dia nahan, jangan bodoh, tak ajari malahan. Tak ajarinya bagaimana? Diajarinya begini. Kalau kamu senang, jangan tunjukkan. Orang laki itu, kalau kamu tunjukkan, kamu dianggap murah. Loh, betul enggak? Hah? Loh itu fakta enggak? Iya. Oh gitu Pak. Iya, laki-laki itu modelnya gitu. Tapi kalau kamu enggak mau, dikejut. Loh, sebab orang laki itu aneh. Ya nih anak yang laki tak ajari. Orang perempuan tuh gini loh. Mau, enggak mau. Nah, dia bilang enggak mau, belum tentu enggak mau. Mau. Loh, itu mesti disadarkan. Sebab Alkitab perhatiin saudara. Alkitab ini adalah kitab yang paling lengkap. Kalau saudara bilang cabul, cabul. Sebab perkara hubungan laki perempuan dikupas di dalam Alkitab. Tapi kalau saudara suci, suci. Demikian juga perkara nafsu dan seks di dalam diri pertumbuhan anak harus diceritakan. Disiapkan anak perempuan dan laki-lakimu. Sebab kalau tidak, dia lihat gambar-gambaran yang merangsang, dia akan jatuh dan mencoba. Jadi kalau saya lebih baik dia lihat di rumah. Kalau sudah mulai timbul, dia bilang, waduh, ada yang buka-buka. Nah, saya malah oke, tak ceritain. Kenapa kamu timbul gitu? Normal. Tapi jangan mulai membayang-bayangkan. Itu kamu akan rugi. Kenapa? Nanti kalau kamu bayang-bayangin, kamu lebih senang bayang-bayang daripada ketemu sungguh. Kamu nanti jadi banci. Karena hidup dalam bayangan. Oh gitu Pak? Iya. Dan Tuhan tidak senang. Nah,
Kalau lihat film yang kotor umpamanya dengan binatang, saya bilang, kamu perhatikan. Allah itu menciptakan manusia gambarnya Allah. Kenapa gambar itu dibikin itu? Sebab setan itu mau merendahkan diri manusia supaya dihina dan disamakan dengan binatang. Wah, kotor sekali, jahat ya setan. Iya. Maka dari itu jangan mencemarkan dirimu. Jangan merendahkan dirimu karena kamu gambarnya Allah. Loh. Dia kalau lihat gitu, najis. Itu siasat setan. Loh, betul enggak? Dia enggak mau. Tapi kalau kamu larang, dia mencuri. Karena dia tanpa pengertian. Firman Tuhan berkata apa? Umatku binasa karena mereka tidak berpengertian. Ini saudara. Jangan anggap tabu, tapi harus disiapkan. Di dalam masa dia remaja, kemudian mengenai jodohnya, disiapkan semuanya. Ceritakan pengalamanmu dengan Tuhan. Saya ceritakan anak saya. Pada waktu anak saya perempuan berkata, "Ma, aku kepengen nanti kalau punya jodoh persis papa." Lalu dia berkata, papahnya ini menjadi satu figur yang sempurna. Lalu saya, setelah dia berani cerita itu, saya bilang, "Nik, jangan membatasi kuasa Allah. Jangan kamu lihat papah sekarang sudah jadi. Kalau kamu tahu papah dulu, kamu tidak akan sanggup." Cerita saya, itu tunjuk Tuhan, itu jodohmu, mama. Saya dulu tidak seneng, dan mamahmu tidak seneng sama saya. Tapi akhirnya kita jadi, tapi kita punya kepahitan. Pahitnya apa? Jadi saling menyakiti karena tidak nurut Tuhan. Loh, jadi papa dulu tuh galak-galak. Saya dulu pacaran sama mama. Mama itu tak galaki. Kalau saya datang, saya bilang, saya nanti sore datang jam 5 di rumah kamu. Mama tidak muncul jam 5, tinggal. Kalau mama mengatakan, nanti tolong aku antar ke toko jam 4. Aku jam 4 tepat mama tidak keluar, tak tinggal. Papa itu dulu kayak gitu. Iya. Wah, tidak jadi. Nah, ya. Jadi kita jangan lihat sudah jadi. Tapi pemrosesannya ini. Tapi kenapa papa berubah? Karena Yesus. Dan karena mamahmu berdoa untuk papa. Papa berdoa untuk mama. Sehingga semua disatukan dan kita mengerti salah kita itu. Makanya kami ngajar kamu, nak. Jangan seperti pengalaman dulu. Kamu memetik buahnya karena waktunya sudah singkat. Indah luar biasa. Sekarang dia hidup dengan suaminya di negeri Belanda. Bahagianya luar biasa. Dia berkata, untung aku punya papa mama kayak begitu. Memberikan pengertian, pengarahan. Sehingga aku mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di surga. Karena Allah jaminanku. Karena apa saudara? Pada waktu dia dikatakan, sudah mulai. Tuhan berkata, kamu bakal dapat dikasih jodoh nih. Dia bilang, oke, Tuhan, yang mana? Hati-hati ya, pimpinan roh. Iya. Mulai dia lihat. Yang ini mau Tuhan, yang ini mau. Yang ini. Ada 5, bayangin. Yang ini mau. Justru suaminya sekarang tidak masuk hitungan. Tapi Tuhan berkata, itu jodohmu. Loh, Tuhan, kok tidak masuk hitungan? Sobongi, diem, angkuh. Tuhan berkata, itu jodohmu yang terbaik. Waktu Tuhan berkata pada saya, namanya ini, itu yang terbaik. Saya bilang, nih, itu yang terbaik. Setelah kawin, dia bilang, waduh Pak, luar biasa. Ternyata dia itu persis papa. Kelihatannya itu sombong, angkuh. Tapi kalau sudah sendiri Pak, mesranya, sayangnya loh. Itu Pak yang tak ternyata lebih nikmat itu daripada kelihatannya di luar baik. Tapi kalau di rumah galak kayak macan. Loh, betul enggak? Saudara, hidup keluarga itu perlu ditontonkan atau perlu dinikmati? Hah? Iya. Dan Tuhan berkata, itu terbaik.
Dan suaminya pun dia berkata, nih untung aku dapat kamu. Aku dulunya enggak mau. Sebabnya apa? Nah kamu itu selalu memimpin khotbah. Aku justru senang perempuan yang diem. Ternyata sekarang aku kekuranganku di tempat kamu. Kalau aku dapat diem rumah tanggaku kayak apa? Ternyata suaminya pendoa. Pinter pendoa. Istrinya yang kreasinya banyak. Loh, itu Tuhan yang ngatur. Indah sehingga hidup mereka sekarang damai, sejahtera, luar biasa. Dia bilang, kalau nurut Tuhan paling baik. Tapi jangan kira kalau tidak ada masalah seperti anak saya laki. Ada, jangan kamu kira, wah Pak Yusa sudah gitu. Ada. Caranya bagaimana? Serahkan Tuhan. Saya sudah bilang sama anak laki saya, nak, itu bukan jodohmu, Tuhan bilang. Tapi dia bilang, tapi Pak, kasihan. Loh, kawin itu bukan kasihan. Kehendak Bapak. Ya Pak, aku ya bilang, kamu bukan jodohku. Dan Tuhan sudah ngomong sama saya. Tapi si perempuan itu gak mau diem. Malah mengadep saya. Om, memang aku menurut Tuhan belum gak jodohnya toh Om. Ya, tapi kalau aku minta boleh gak? Bingung saya. Ini kok ada orang yang nekat kayak gini. Jadi dia malah minta. Aku bilang gak boleh. Ya boleh toh kalau minta. Adapun diberi atau tidak, terserah Tuhan. Betul enggak? Berikan saya waktu 2 tahun untuk saya minta. Saya sebagai hamba Tuhan masa larang. Saya bilang, ya sudah Tuhan, ini minta 2 tahun. Setelah 2 tahun, Tuhan bilang, tetap tidak. Saya bilang, tetap tidak, nak. Lalu anak saya bilang, bagaimana apa? Enggak. Bayang, puasa. Nah, belum tidak, tapi kasihan. Loh, kasihan lagi. Sebab anak saya yang laki ini hatinya terlalu polos, penuh belas kasihan. Dia disayang Tuhan, hatinya kayak Daniel. Memang namanya ya Daniel. Lembut, dak isanan, dak sampai hati. Kalau nolak. Tapi akhirnya mundur 2 tahun lagi. Sampai akhirnya Tuhan berkata, lari, pergi ke Australia. Karena kamu tidak akan mampu melawan ini semua. Akhirnya justru Tuhan atur. Orang tuanya yang perempuan bilang, aku tidak senang punya anak mantu Denny. Dah, pisah. Wah, puji Tuhan. Akhirnya pisah juga. Karena sudah dicoba 4 tahun. Tuhan tetap bukan jodohnya. Loh. Tapi bayar harga. Sekolah dia harus ditinggalkan. Saya berkata, Tuhan, ini kok buang sekolah, buang biaya, buang waktu. Tuhan berkata, tidak apa-apa. Daripada tidak nurut aku sanggup lakukan segala perkara. Jadi saudara tahu, waktu saya sebagai orang tua mau keras, sampai saya pernah mengucapkan sama dia, kalau engkau berani melanggar firman Tuhan, engkau tidak tak akui anak. Saya keras saya. Tapi Tuhan berkata, Yusa, engkau tidak boleh berbuat seperti itu. Dia bukan anakmu lagi. Engkau sudah serahkan aku yang akan ngatur anakmu. Dimarahi sama Tuhan malahan saya. Lama dari situ saya berkata, baik Tuhan, aku serahkan. Aku doakan dan apa yang kau pesan aku sampaikan. Dan Tuhan atur rapi luar biasa. Sekarang dia di Australia, dia cinta Tuhan, dia melayani, dia sekolah. Tuhan berkati luar biasa. Pakai dengan urapan-urapan Tuhan. Loh, karena memang Tuhan berkata, aku mau pakai anakmu itu satu. Itu milikku. Aku sudah siapkan. Kedatanganku sudah amat singkat. Biar. Sampai saya tuh pernah ngomong. Dan kamu ini namamu Daniel. Sebetulnya kamu ini tidak boleh kawin.
Dia bilang, betul Pak, sebetulnya aku tidak boleh kawin. Lah ya kok pacaran? Kok nakal kok ya, aku bilang itu. Sebetulnya dia itu peka sekali. Saudara tahu, luar biasa indahnya. Dari kecil dia kalau sembahyang, ketemu Tuhan Yesus sendiri. Omong-omong gini. Bayangin. Dia berkata, asal kita berdoa bersama, saya kalah pekanya. Saya bilang, tuh, Den, Tuhan kok datang, Den. Tapi papa ini tidak lihat. Merasa. Nah itu. Ini atasnya papa, Tuhan. Mesem-mesem itu ngomong ambil aku. Bayangin. Nah aku udah ya iri, kepingin toh. Tuhan, kau ngomong ambil anakku. Aku kok enggak. Tuhan berkata, berpada ngucapkan syukur. Dia kan anakmu. Dapat bagian lebih karena aku menyayangi dia. Karena doamu. Loh. Punya jatah sendiri-sendiri. Jangan lalu bilang, oh, ya sudah. Loh ya enggak. Wong ya anakmu ya kamu punya. Betul enggak? Jadi jangan saudara iri. Allah akan melengkapi keluargamu. Kekurangan yang satu diberikan tambahan yang lebih. Yang lain. Hidup kekeluargaanmu akan luar biasa. Menyenangkannya. Maka di dalam kehidupan kekristenanmu, engkau tidak perlu takut. Kenapa? Apa yang akan terjadi dengan saya diberitahukan istri. Apa yang akan terjadi pada istri diberitahukan saya. Apa yang akan terjadi pada orang tua diberikan tahu anak. Loh. Sehingga tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi. Maka dari itu saudara harus sebagai satu orang terlebih dahulu menjadi orang yang mendirikan tembok. Mempertahankan rumah tanggamu di hadapan Allah. Dan kamu kerja sama dengan Allah. Maka semuanya diselamatkan. Indah luar biasa. Seneng. Tidak pernah takut. Tidak pernah khawatir. Anak-anak saya mulai didik. Kalau sudah mulai dewasa saya didik. Kebutuhanmu tanggungan Yesus. Papa hanya sebagai saluran. Lalu anak tanya, Tuhan bisa berkati aku sendiri Pak? Bisa. Melalui Papa? Ya. Karena kamu belum berdiri sendiri. Kalau aku sudah kawin. Kalau engkau sudah kawin. Kamu bisa berdiri sendiri. Kalau engkau sudah dibebaskan dari biaya orang tua. Artinya sudah kerja sendiri. Selama belum, kamu masih tetap ada ikatan. Oh gitu, ya. Minta kepada Bapak. Setelah minta kepada Bapak, Bapak oke. Kamu kasih tahu Bapak, pasti ngalir. Dan itu dibuktikan, saudara. Anak saya yang kecil, Samuel, yang cinta Tuhan. Tuhan bilang, aku bisa memberkati kamu, biarpun kamu belum kerja. Tahu nggak? Jangan berharap pada siapa-siapa, termasuk orang tuamu. Saudara tahu, saya 3 bulan yang lalu ini kaget. Loh anak ini kok tidak pernah minta duit. Sampai beli bensin buat mobilnya, tidak minta. Mamanya tak tanya kamu lihat anakmu laki kecil ini aneh enggak? Enggak minta duit. Sama sekali. Enggak tanya. Dikasih iya terima, enggak dia diem. Aneh. Saya doa, Tuhan ini kenapa Tuhan? Tuhan berkata, aku mau ngajar anakmu. Aneh saudara. Ada orang di Jakarta, dia berkata gini, Pak, saya titip berkat buat siapa? Buat anakmu laki. Aneh. Isa kasih saya untuk anak laki. Yang di mana? Anak lakiku 2 loh. Di Australia sama di sini. Yang di sini. Jelas. Saya pulang. Ini. Kamu dapat berkat. Dia mesem. Tuhan. Ada apa? Ada apa? Sama kamu ada apa? Aku ini sedang diajar Tuhan, Pak. Tidak boleh minta sama Papa. Tapi bisa enggak Allah membuktikan bahwa aku diberkati?
bisa. Ternyata berkatku lebih banyak, Pak. Loh. Ternyata apa? Dia melayani sekolah minggu, retreat, dia turut. Ada orang tergerak.